sebagai ringkasan aja nih cerita ini. Jadi di Baghdad pernah terjadi kekacauan ya. Pada suatu saat gubernur-gubernur sedang rapat, nah itu terjadi demo kira-kira begitu, sehingga akhirnya gubernur-gubernur yang rapat itu tuh dipukin, diusir-usirin. Nah, sebisa mungkin para gubernur tersebut akhirnya melarikan diri. Ya, bahkan ada yang nyebur ke tong sampah katanya begitu. Yang penting bisa keluar gitu ya kan dari istananya raja tersebut. Pokoknya siapa saja yang bisa diuber bunuh pada waktu itu oleh rakyat, karena dianggap para penguasa pada waktu itu udah berlaku zalim terhadap rakyatnya. Nah, ada satu gubernur, ada satu orang kaya begitu pejabat. Nah, dia berupaya tuh lari sekencang-kencangnya, diuber sama rakyat tuh ya. Udah di belakang udah berpegang banyak senjata. Kalau dia berhenti aja pasti mati. Akhirnya belok dia ke rumah seseorang untuk berlindung ya. Akhirnya dia bilang, saya polisi kayak begini, minta dilindungi kayak gini. Ya udah masuk ya, masuk ke rumah orang tersebut. Akhirnya di rumah orang Arab kan itu ada yang namanya maksurah. Maksurah itu kamar yang hanya boleh dimasuki suami istri. Ya, siapapun nggak boleh kecuali suami dan istri. Ya, karena dikhawatirkan ya itu diperiksa oleh rakyat, maka ini orang dimasukin ke kamar pribadi. Ya, di mana hanya dia dan istrinya saja yang mesti boleh untuk melindungi. Karena istrinya udah masuk ke sini katanya gitu ya kan. Nah, akhirnya orang tuh masuk juga tuh, karena memang kelihatan arahnya ke situ ya. Cari sini tinggal satu kamar itu ya. Orang Arab semuanya sepakat bahwa kamar perempuan memang tidak boleh dimasuki oleh siapapun ya. Lalu ya perempuan tersebut pura-pura keluar dari situ. Ini kamar saya, ini kamar pribadi saya, ya kan? Gak bisa kamu masuk kemari. Sambil menggentak-gentak orang yang ada di situ, ya kan? Nah, padahal ini laki-laki udah ada di dalam buat dilindungi. Ya udah, karena udah di rumah yang lain itu udah diperiksa, udah nggak ada. Sementara masuk ke kamar perempuan memang tidak boleh, budayanya gitu kan? Ini keluar. Akhirnya nih orang dilindungi sampai beberapa hari, ya, dan dikasih tempat khusus. Setelah itu keluar di tempat khusus dilindungi. Dikasih makan, diapain segala macam, pakaian dan lain sebagainya, semua disiapkan sampai beberapa hari, sampai suasana Baghdad itu aman lagi ya. Tapi ini orang seolah-olah tidak ingin kenal gitu. Yang punya rumah orang kaya ini nggak pengen kenal, jadi manggilnya itu manggil dengan panggilan biasa kayak orang di sini, dan kalau orang Jakarta bang gitu, orang Jawa mas ya. Nggak disebut siapa namanya, dia juga nggak kenalan, dan itu juga orang yang diuber tuh nggak juga kenalan dengan si tuan rumah tadi ya. Beberapa hari tinggal, akhirnya udah aman. Lalu si orang yang ditawan ini, yang uber ini tuh minta izin, Pak tolong saya minta izin ya, ingin lihat kondisi rumah saya, jangan-jangan masih adakah salah satu keluarga saya. Jadi pada waktu keributan dan kekacauan tersebut kita di Jakarta dulu tuh rumah dibakar-bakarin juga ya kan. Akhirnya minta keluar sebentar, tapi dengan syarat katanya kamu harus balik lagi. Kalau kamu kagak balik ya nanti akhirnya saya yang ditawan gitu. Akhirnya janji balik. Nah, kemudian akhirnya ternyata semua keluarganya memang sudah mati lah begitu, dibunuh-bunuhin pada waktu itu. Nah, akhirnya dia ya berjalan, suasana kondisi Baghdad sudah berubah, udah aman. Nah, tiba-tiba pada masa tertentu orang yang tadi numpang ini nih ditangkap sama Al-Ma'mun ya, polisinya Al-Ma'mun. Nah, polisinya Al-Ma'mun disuruh jaga orang ini ya. Lalu akhirnya karena ini orang perbuatannya dan perilakunya sopan baik gitu ya kan, kata Al-Ma'mun suruh taruh di penjara, tapi oleh orang ini dibawa ke rumahnya. Dia besok pagi itu segera dibawa ke pengadilan ya. Akhirnya ada obrol-obrolan tuh ya antara komandan polisi dengan laki-laki ini. Nah, dia ceritakan tuh
peristiwa-peristiwa tadi ya. Ternyata oleh kedua orang ini ya, kalau nggak salah tuh akhirnya dia yang jadi polisi itu, kalau nggak salah tuh dialah yang dulu punya rumah, yang dulu menjaganya ya, ketemu di ini. Dan pada waktu itu orang ini pernah berjanji akan ya mengganti semua ya segala sesuatunya dulu pernah diberikan kepadanya, sehingga secara tidak sengaja ketemu tuh orang tersebut di kerajaan tersebut, dan polisi itu tuh ya itu yang akhirnya yang nanti pengen digantikan segala sesuatunya yang dulu pernah terjadi pada masa keributan di Baghdad tersebut. Nah akhirnya kedua orang ini udah saling bikin sepakat begitu, saya tetap ingin membalas kamu ya kan, kalau seandainya saya selamat maka nanti akan saya carikan ya uang atau apa yang nanti saya bisa ganti kamu. Tapi kalau seandainya ya saya nanti akhirnya harus dihukum oleh Al-Ma'mun dengan hukuman mati, ya mudah-mudahan hari ini pertemuan kita dan sebagainya Anda memaafkan saya dan menerima segala sesuatu yang bisa saya berikan. Jadi ketemunya di situ. Jadi yang dulu nggak pernah kenal pada waktu pertemuan di rumahnya, sekarang baru kenalnya sekarang itu. Kira-kira itu cerita ininya seperti itu ya. Baik ya, akhirnya sih dibebasin kedua-duanya ya. Dikit lagi, qala sahibu syurtatil ma'mun, berkata sahibu syurtah al-ma'mun, komandan polisi al-ma'mun, dakhaltu yauman majlisa amirul mu'minin di Baghdad. Dakhaltu, aku masuk, yauman pada suatu hari, majlisa amirul mu'minin, singgasana amirul mu'minin di Baghdad. Jadi majlis tempat duduk, karena tempat duduknya raja maka namanya singgasana gitu. Wa baina yadayhi, dan di hadapannya rajulun mukabbalun ya, ada laki-laki yang dibelenggu bil hadidi, dengan besi ya. Falamma ra'ani, tatkala beliau melihatku, qala li, berkata kepadaku, ya Abbas, wahai Abbas. Berarti komandan polisi ini siapa namanya? Abbas ya. Qultu, aku berkata, labbaik ya amirul mu'minin, baik wahai amirul mu'minin. Qala, beliau berkata, khudh hadza ilaika ya, bawalah laki-laki ini ilaika, di hadapanmu, wahtafiz bihi, dan jagalah ia, wabakir bihi ilayya, dan bawalah besok pagi ke hadapanku, fi ghadin, esok hari. Fada'utu, lalu aku memanggil jama'atan, pasukan, karena Abbas kan pas polisi ya kan, komandan polisi, maka jamaahnya berarti pasukannya. Fahamaluhu, lalu mereka membawanya. Walam yaqdir, dan ia tidak mampu ayataharraka, untuk bergerak. Wa qultu fi nafsi, aku berkata dalam diriku, ngomong dalam hati gitu kira-kira maksudnya. Lihadihil wasiyah, terhadap pesan ini, allati awsani biha amirul mu'minin, yang dipesankan kepadaku oleh amirul mu'minin, yajibu ayyakuna ma'i fi baiti, harus ada orang tersebut bersamaku fi baiti, di rumahku. Fa'amartuhum, lalu aku memerintahkan mereka, fatarakuhu, maka mereka melepaskannya atau meletakkannya, fi majlisin, pada satu tempat, li, milikku, bidari, di dalam rumahku. Tsumma akhadtu, kemudian mulailah aku as'aluhu, menanyakannya, an qadiyatihi, terhadap masalahnya, wa an halihi, dan keadaannya, wa min aina, dan dari mana dia. Faqala, maka ia menjawab, ana min Dimashq, saya dari Damaskus. Faqultu, maka aku bertanya, ya, maka aku berkata,
bangsa atau negeri atau penduduk Baghdad begitu ya, atau maaf di Damaskus ya. Qala, dia menjawab, wa amma tas'al, tentang siapa kamu bertanya? Qultu, aku berkata, ata'rifu fulan, tahukah kamu tentang fulan? Qala, ia berkata, wa min aina ta'rifu dzalika rajul? Ini berkata, fulan itu menjawab, dari mana kamu kenal laki-laki itu? Faqultu, maka aku menjawab, waqa'a, terjadi li bersama aku mahu bersamanya qadiyatun, satu peristiwa. Faqala, maka ia berkata, ma kuntu billadhi u'arifuka khabarahu hatta tu'arifuni qadiyataka ma'hu. Ma kuntu billadhi u'arifuka, ini panjang kata-katanya tapi sebenarnya terjemahannya gampang. Aku tidak mau memberitahukan kamu beritanya hatta tu'arifuni, sehingga engkau mau memberitahu aku qadiyataka, kejadian yang kamu alami, ma'hu, bersamanya.